Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Lauta dengan NIM 22321. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Inggris. Teman-teman harus ketahui, bentuk negara Inggris adalah bentuk kesatuan. Bentuk kesatuan sentralisasi. Teman-teman harus perlu tahu, sentralisasi itu adalah di mana kekuasaan, politik, administrasi, dan lain-lain atau sebagian ekonomi itu dipegang oleh kekuasaan satu. Contoh seperti Inggris. Inggris memegang penuh atas negara-negara bagian lain seperti Skotlandia, Irlandia, dan lain-lain. What? Kenalkan, nama saya Retilah dengan NIM 223210048. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan dari Inggris itu sendiri. Inggris memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, di mana kepala negara adalah seorang raja atau seorang ratu. Mereka mendapatkan posisi ini secara turun-temurun. Kemudian, raja hanya bersifat sebagai simbolis. Berarti, kekuasaan raja masih dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Kemudian, adapun Perdana Menteri memegang kepala pemerintahan. Selain itu juga, Perdana Menteri ada di bidang eksekutif, dan juga Perdana Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Lasori dengan NIM 2232138. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di negara Inggris. Nah, sistem hukum yang ada di negara Inggris yakni common law atau sistem hukum umum, yang mana dalam sistem hukum umum itu terbagi menjadi dua, yang mana ada civil law dan criminal law. Civil law yakni hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, sementara criminal law yakni menjelaskan atau yang mengatur tentang hubungan tindak kriminal, yakni dia lebih diperuntukkan kepada tindak-tindak kejahatan yang ada di negara Inggris. Kemudian sistem hukum yang ada di negara Inggris yakni menganut atau menggunakan sistem common law tadi, yang mana mengutamakan pendapat seorang hakim terdahulu atau jurisprudensi, yang mengutamakan sistem hukum yang tidak tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Nah, di negara Inggris juga banyak negara-negara yang memakai atau menggunakan sistem hukum yang dipakai sama negara Inggris tadi, yang mana hukum tidak tertulis. Contohnya seperti negara-negara bekas jajahan daripada negara Inggris, seperti negara Amerika Serikat, kemudian ada Australia, dan negara Kanada. Nah, ciri khas daripada sistem hukum yang ada di Inggris, yang pertama berdasarkan preseden. Preseden adalah yakni mengutamakan atau menjadikan putusan hakim terdahulu sebagai landasan hukum yang akan dilakukan atau dipakai selanjutnya. Kemudian yang kedua, sistem hukum yang tidak tertulis. Kita ketahui bahwa hukum yang ada di negara Inggris yakni hukum yang tidak tertulis atau konvensi yang mereka gunakan sana, yakni hukum yang tidak tertulis. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas hukum. Artinya hukum yang ada di sana lebih fleksibel. Hukum tidak bisa statis, yakni dia harus dinamis, mengikuti setiap perkembangan ataupun kemajuan teknologi, baik dari bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain sebagainya. Perkenalkan, saya Nisha Fitria dengan NIM 2232104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Inggris. Inggris sendiri menganut sistem pemerintahan parlementer, yang dimana kekuasaan eksekutifnya berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, dalam sistem ini, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh partai mayoritas yang ada dalam parlemen dan bekerja sama di dalam kabinet untuk menjalankan suatu pemerintahan. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan Inggris yaitu yang pertama, hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, kepala negara dan kepala pemerintahannya kita pisah. Yang ketiga, parlementer bikameral. Nah, parlemen bikameral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu House of Commons atau Dewan Rakyat, yang dimana anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, in lapus satu kekuasaan legislatif. Nah, yang kedua,
House of Lords atau Dewan Kebangsaan, Dewan Bangsawan. Nah, yang dimana anggotanya berasal dari bangsawan, uskup, dan orang-orang yang telah diangkat. Nah, peran utamanya yaitu untuk merevisi dan memberi masukan terhadap pengauda. Nah, adapun ciri selanjutnya yaitu mosi tidak percaya, kemudian Perdana Menteri sebagai pemimpin eksekutif, dan yang terakhir kabinet kolektif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem ketatanegaraan Inggris. Nah, ada kelebihan yang pertama yaitu meliputi stabilitas politik, yang kedua efisiensi pemerintahan, yang ketiga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dan yang keempat fleksibilitas konstitusional. Nah, ada pun kelemahannya, yang pertama ketentuan terhadap parlemen. Nah, yang kedua ketimpangan kekuasaan, ketiga kurangnya konstitusi tertulis, dan yang terakhir risiko otoritas dari partai.